riba itu ada 73 pintu. Salah satu di antaranya adalah sama dosanya dengan seorang laki-laki yang mendinahi ibu kandung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang lebih baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya membawa sebuah judul yang meresahkan di Aceh saat ini. Riba di negeri syariat. Riba di negeri syariat hari ini dalam kondisi sudah meresahkan. Rentenir bebas merajalela. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang riba. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Ini ayat kan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama, kalau kamu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kamu beriman kepada Allah, tinggalkan riba dalam bentuk apapun. Ayat ini memang betul-betul ayat untuk menguji keimanan. Lanjutan ayat ini Allah berfirman, fa illam taf'alu, jika kamu tidak bisa meninggalkan riba, tidak bisa kembali kepada pokok uangmu, fa'dhanu bi harbim minallahi wa rasulih. Bila tidak bisa meninggalkan riba, maka ketahuilah, maka maklumilah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW akan memerangimu. Artinya orang yang tidak bisa meninggalkan penyakit dan dosa riba, bersiap-siaplah untuk berperang. Di satu pihak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pihak lain adalah pemakan riba. Jadi kalau kita lihat betapa hinanya dalam pandangan Islam orang-orang yang terlibat dengan riba, orang-orang yang makan dengan riba, tidak hanya makan, termasuk saksi di dalamnya, termasuk penulis, termasuk orang yang semuanya terlibat dalam aktivitas riba. Kehinaan selanjutnya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275, orang yang makan riba di dunia belum sempat dia bertobat, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang gila, sebagaimana orang yang kemasukan setan. Pada ujung ayat 275 Allah katakan bahwa dia akan dikekalkan di dalam neraka. Riba secara lahiriah seolah-olah makmur, tapi pada hakikatnya tidak. Sebab Allah sudah berjanji, yang namanya riba tidak akan dimakmurkan, yang namanya riba akan dimusnahkan. Yamhaqullahu riba wa yurbit sadaqah. Allah menghancurkan riba dan Allah memakmurkan sedekah. Kemudian kehinaan selanjutnya adalah 1 dirham riba yang dimakan itu azabnya lebih berat daripada 36 kali atau 36 orang wanita penzina. Rasulullah bersabda, dirhamur riba ya'kuluhur rajul. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki.
wa huwa ya'lam, dan si laki-laki itu mengetahui bahwa riba itu hukumnya haram, asyaddu min sittatin wa salasina zaniyah, dosanya lebih berat daripada 36 orang wanita pendina. Jadi perbandingannya 1 dirham riba itu 36 berat siksa yang diberikan nanti pada hari kemudian. Kemudian hinanya si pemakan riba. Riba itu ada 73 pintu. Salah satu di antaranya adalah sama dosanya dengan seorang laki-laki yang mendinahi ibu kandung sendiri. Jadi saudara-saudara yang hari ini masih terlibat dengan apa yang disebut dengan riba, dengan uang berujung, itu supaya segera meninggalkannya. Jangan menganggap ini adalah remeh. Dan ini termasuk dosa besar yang dianggap remeh dalam kehidupan masyarakat hari ini. Dosa riba lebih parah, lebih berat daripada zina. Walaupun hari ini di mana-mana orang sudah menganggap biasa. Kita lihat sumber riba yang hari ini masih berjalan. Antara lain adalah bank-bank konvensional. Itu riba masih berjalan dan orang masih berdesakan. Kemudian ada juga bank yang berjalan. Tiap hari rentenir masuk kampung secara bebas untuk melakukan kutipan. Dan ini tidak ada inisiatif. Seharusnya pemerintah Aceh lewat gubernur, lewat DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif terlibat, karena bapak-bapak ini punya kekuatan, punya kekuasaan untuk menerbitkan sebuah aturan yang konkret, yang jelas, yang baku, agar rentenir tidak ada lagi di bumi Islam di Makkah. Kemudian juga dilakukan praktek riba ini pada tingkat desa. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dengan membungakan dana BUMG yang biasanya dengan bunga 8%. Dan di kalangan masyarakat juga masih terjadi riba di kampung-kampung lewat gadai. Kalau di Aceh disebut dengan gala. Ada juga gala yang tidak diharamkan. Tetapi kebanyakan gala atau gadai yang berlaku di Aceh itu adalah gadai riba yang seharusnya itu sudah bisa ditinggalkan. Inilah kita lihat betapa sedihnya negeri kita ini. Negeri yang tadinya telah dimaklumi, telah diberikan sebuah maklumat. Yang kita maklumi telah ada maklumat bahwa negeri ini negeri yang bersyariat. Tapi rentenir bebas merajalela. Rentenir tiap hari mulai pagi sampai malam masuk kampung, keluar kampung untuk menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Makanya inisiatif yang diambil, ada kampung-kampung mengangkat spanduk. Di kampung ini tidak ada rentenir, jangan masuk rentenir. Kenapa? Karena ini inisiatif yang diambil. Karena ya, di pihak yang lebih tinggi tidak mengambil inisiatif lebih cepat. Padahal dengan kekuatan, kekuasaan yang ada pada pemerintah Aceh, itu bisa memberikan sebuah ultimatum, rentenir angkat kaki di Aceh. Kemudian bank-bank yang ada juga disesuaikan sesuai dengan namanya bank syariah, maka praktek dalam kehidupan dalam bank juga disesuaikan dengan syariah. Jadi supaya semuanya itu berjalan mulus. Karena kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi sebesar apapun modal, yang mana Allah sudah mengatakan bahwa yang namanya riba itu akan dihancurkan, kita tidak akan pernah mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada saudara-saudara yang terlibat dalam persoalan ini, maka perlu kita segera untuk menangani, menyelesaikan persoalan supaya tidak ada lagi rentenir berkeliaran di negeri syariat. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.